Oke, teman-teman, sampai di sini teman-teman sudah belajar mengenai website, kemudian domain dan hosting, lalu sudah melakukan pengenalan juga terhadap WordPress ya. Oke. Nah, di sini saya akan jelaskan lagi mengenai root maps. Ini penting banget karena suka muncul pertanyaan untuk bisa menghasilkan uang dari internet melalui sebuah website itu apa saja sih yang harus dipelajari, apa yang harus dilakukan gitu ya. Oke, ini untuk pemula banget. Saya akan bahas di video ini supaya teman-teman punya gambarannya. Oke, ini adalah gambaran besar bisnis online, teman-teman. Ini saya bagi menjadi dua kelompok, ya. Yang pertama adalah sumber penghasilan, kemudian yang kedua adalah cara promosi. Nah, sumber penghasilan adalah segala sesuatu yang bisa menjadi sumber penghasilan untuk teman-teman yang bisa mendatangkan uang ke teman-teman gitu ya, sebagai orang yang melakukannya gitu ya. Nah, sedangkan cara promosi adalah eh, strategi atau metode yang bisa teman-teman gunakan untuk mendatangkan eh, pengunjung yang bisa mengubah pengunjung itu menjadi pembeli yang bisa masuk ke sisi sumber penghasilan teman-teman gitu ya. Kayak kita bahas dari sisi sumber penghasilan dulu. Di sini ada Google AdSense. Nah, Google AdSense ini adalah layanan periklanan PPC atau pay per click. Jadi ketika ada iklan Google AdSense yang ditayangkan di websitenya teman-teman, kemudian ada pengunjung websitenya teman-teman yang mengklik iklan itu, nah disitulah teman-teman akan dibayar oleh Google gitu ya. Oke, nah ini bisa menjadi sumber penghasilan. Nah selanjutnya, jual produk. Teman-teman bisa menjual produk sendiri, bisa menjualkan produk orang lain ya, menjadi dropshipper gitu, atau bisa menjadi seorang reseller juga. Nah teman-teman bisa jadikan ini sebagai sumber penghasilan untuk teman-teman yang bisa mendatangkan income gitu ya. Nah selanjutnya ada affiliate. Nah affiliate ini sama teman-teman, hampir sama dengan dropshipper. Jadi teman-teman menjualkan produk orang lain, jadi calo lah di sini gitu ya. Nah cuman untuk affiliate ini biasanya produknya itu produk digital seperti ebook, kemudian aplikasi. Kemudian ini yang saya ikuti itu di Niaga Hoster, itu jasa ya, jasa domain dan hosting. Jadi seperti itu kira-kira untuk affiliate. Jadi ketika ada yang membeli produk affiliate yang teman-teman eh, promosikan gitu ya. Ketika ada yang membeli, nah teman-teman nanti akan mendapatkan komisi dari si pemilik program affiliate itu. Misalkan komisinya 30% dari harga pembelian gitu ya, atau 70% dari harga pembelian. Nah, seperti itu kira-kira untuk affiliate. Nah, ini bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan untuk teman-teman. Nah, selanjutnya kursus online. Misalkan teman-teman punya keahlian dalam bahasa Inggris nih. Oke, nah teman-teman bisa menjadikan itu sebagai sumber penghasilan teman-teman dengan mendirikan sebuah kursus online gitu ya, mengenai belajar bahasa Inggris. Jadi ketika ada yang ingin belajar bahasa Inggris, kursus ke teman-teman itu harus bayar dulu gitu ya. Nah ini juga saya lakukan. Jadi saya mendirikan sebuah kursus online belajar WordPress. Ini ketika ada orang yang ingin belajar WordPress, terus kemudian ingin ikut kursus, ya mereka harus bayar dulu ke saya gitu. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, sebetulnya untuk sisi sumber penghasilan ini ada banyak sekali, bukan cuma 4 ini aja. Teman-teman bisa googling sendiri ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas dari sisi cara promosi. Di sini ada SEO. SEO ini apa? SEO ini adalah sebuah teknik untuk mendatangkan pengunjung secara organik dari Google ke websitenya teman-teman gitu ya. Nah, ini kan bisa dijadikan sebagai cara promosi. Nah, teknik SEO ini gratis teman-teman. Bisa teman-teman gunakan gitu ya. Nah, dengan cara SEO ini, kan ini sebuah teknik untuk mendatangkan pengunjung. Artinya kan berhubungan dengan pengunjung. Jadi gimana caranya mendatangkan pengunjung? Nah, itulah yang disebut dengan cara promosi. Oke, jadi website itu butuh pengunjung, teman-teman. Untuk bisa menghasilkan uang dari sebuah website itu, teman-teman, kunci utamanya adalah harus mendatangkan pengunjung yang mau mengunjungi websitenya teman-teman gitu ya. Nah, dari situlah nanti teman-teman akan mendapatkan uh, penghasilan. Misalkan di website itu teman-teman pasang Google AdSense gitu ya. Nah, ketika pengunjung itu mengklik, nah teman-teman akan mendapatkan komisi atau pembayaran dari Google. Nah, kira-kira seperti itu untuk memahami cara promosi. Nah, selanjutnya dari FB Ads. FB Ads ini apa? FB Ads ini periklanan dari Facebook. Jadi teman-teman ketika ingin mendatangkan pengunjung ke websitenya teman-teman,
teman-teman gunakan FB Ads misalkan ya. Jadi teman-teman bayar dulu ke Facebook. Jadi membayar sebuah uang ke Facebook, kemudian teman-teman menayangkan iklan. Nah, ketika ada yang mengklik iklan itu dan dia dibawa ke websitenya teman-teman, nah teman-teman bayar ke Facebook gitu ya untuk tiap pengunjungnya itu gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk Facebook Ads ini teman-teman berbayar ya. Sedangkan SEO tadi gratis. Oke. Nah, selanjutnya Google Ads. Ini Google Ads juga sama dengan Facebook Ads. Cuma untuk Google Ads ini teman-teman beriklan di Facebook. Sorry, di Google ya. Jadi ketika teman-teman ingin mendatangkan pengunjung dari Google, dari mesin pencarian Google gitu misalkan ya. Tapi teman-teman tidak ingin pusing dengan SEO, tidak memakai SEO gitu ya. Sudah teman-teman tinggal pakai Google Ads aja. Bayar ke Google supaya Google mendatangkan pengunjung ke websitenya teman-teman. Oke. Nah, kemudian yang keempat adalah sosial media. Nah, ini gratis juga teman-teman. Jadi di sini ada dua yang gratis, SEO dan sosial media. Nah, untuk sosial media ini kayak misalkan Facebook, kemudian Instagram, TikTok dan lain sebagainya gitu ya untuk sosial media. YouTube juga gitu ya. Nah, misalkan kalau di YouTube teman-teman tinggal bikin video aja, video yang membahas mengenai topik yang ada di websitenya teman-teman. Misalkan websitenya teman-teman tentang kecantikan, ya udah teman-teman bikin video mengenai tutorial kecantikan gitu ya. Nah, kemudian teman-teman di deskripsinya dikasih link yang menuju ke websitenya teman-teman gitu ya. Nah, itu teknik menggunakan sosial media. Oke. Nah, kenapa saya bahas sisi sumber penghasilan dan cara promosi seperti ini, teman-teman? Sebetulnya untuk bisa menghasilkan uang dari internet itu, teman-teman hanya perlu menjodohkan aja nih dari kedua sisi ini. Contoh, dari sumber penghasilan teman-teman memilih kursus online. Jadi teman-teman punya keahlian nih, keahlian tertentu yang orang tuh pengen bisa gitu, tapi teman-teman juga pengen ngajar, tapi teman-teman dibayar gitu. Nah, misalkan teman-teman memilih kursus online gitu ya, mendirikan sebuah website kursus online. Itu kan dari sisi sumber penghasilan. Kemudian teman-teman cari cara promosinya. Teman-teman mau pilih yang mana? Teman-teman misalkan pakai Google Ads gitu ya. Nah, ini bisa terjadi nih. Dengan mengawinkan antara kursus online dan Google Ads dari sisi sumber penghasilan dan cara promosi, ini teman-teman sudah bisa melakukan bisnis online gitu ya. Jadi bisnis online itu syaratnya ini teman-teman. Teman-teman harus punya sumber penghasilannya dulu ditentukan dari mana, kemudian cara promosinya dulu mau pilih yang mana gitu ya. Jadi untuk di awal-awal teman-teman hanya menjodohkan satu pasang ini aja dulu. Kalau sudah besar nanti kesananya baru deh teman-teman bisa misalkan setelah kursus online-nya berhasil gitu, teman-teman misalkan pakai juga Google Ads, Google AdSense gitu ya, Google AdSense dan dijodohkan dengan teknik SEO. Nah, itu bisa teman-teman di dalam satu website bisa seperti itu gitu ya. Cuman untuk di awal-awal supaya teman-teman tidak terlalu banyak yang dipelajari ya kawinkan aja dulu ini satu-satu ya. Jadi sepasang gitu. Misalkan Google AdSense dengan teknik SEO gitu ya. Jadi teman-teman yang dipelajari itu mengenai Google AdSense, kemudian SEO dan website gitu ya. Jadi cuman ada 3. Nah, itu tips dari saya. Jadi teman-teman untuk bisa menghasilkan uang dari internet, teman-teman di awal ya lakukan dulu ini. Jadi kawinkan dulu antara sumber penghasilan dan cara promosi gitu ya. Nah, setelah itu baru bisa expand nih ke yang lain gitu ya, teman-teman ya. Nah, dengan memilih sumber penghasilan dan cara promosi ini akan memudahkan teman-teman untuk menjalankan bisnis online. Jadi ingat ya, syarat utama untuk bisa menghasilkan uang dari internet melalui sebuah website itu ini teman-teman. Kawinkan dulu sumber penghasilan dan cara promosi. Jadi teman-teman pilih dulu nih, dipasangkan dulu. Oke, nah setelah ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Jadi untuk saat ini teman-teman sudah punya gambaran besar bisnis online nih untuk bisa menghasilkan uang dari internet itu. Langkah pertama apa sih yang harus dilakukan? Syaratnya seperti apa sih gitu ya. Oke,